الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah berhenti kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Ialah zat yang maha pantas untuk dipuji dan dipuja. Maka ketika kita mendapatkan satu kebaikan, melihat satu keindahan, mengerjakan satu kebenaran, hendaklah kita memuji segala keindahan tersebut yang bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita junjung sajikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai basyiran, pembawa kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk, taat dan patuh menjalankan agama Allah, wa nadhiran, dan sebagai kabar peringatan kepada orang-orang yang enggan melaksanakan atau menjalankan agama Allah. Sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an manusia disebut dengan insan. Al-insan. Kata al-insan jika kita merujuk ke dalam kitab Mu'jam Al-Wasit, diambil dari kata wa ilaihi unsan atau anisa bihi wa ilaihi unsan, yang memiliki makna seseorang yang memiliki sifat lemah lembut, atau seseorang yang apabila ia hadir orang lain mendapatkan kelembutan darinya. Maka al-insan sering sekali orang memberikan nama dari asal kata ini menjadi kata anis atau kata muzakkar daripada kalimat anisah yang memiliki makna, memiliki kepribadian yang lembut atau bertutur kata yang lembut. Sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika dilihat dari makna secara umum, kata al-insan memiliki arti bahwa seseorang yang berfikir, beradab dan berperasaan. Maka lawan daripada kata al-insan disebut juga dengan bahimah atau binatang, atau sifat kebinatangan disebut dengan bahimiyah. Maka jika kita merujuk pada makna kalimat al-insan tadi, seseorang disebut dengan insan apabila ia mendapati tiga hal pada dirinya: dia berfikir, dia beradab, dan dia berperasaan. Dia memahami perasaan orang di sekitarnya. Dan apabila hilang tiga karakter daripada al-insan ini, maka tidak heran apabila seseorang memiliki sifat bahimiyah atau sifat kebinatangan. Hal ini tidak berlebihan kita sebutkan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Dan sungguh
kami isi neraka Jahannam itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Kenapa ada manusia di neraka Jahannam? Allah sebutkan manusia dengan karakter yang bagaimana yang Allah tempatkan di neraka Jahannam. Yang pertama, lahum qulubul la yafqahuna biha. Adalah manusia yang Allah berikan hati kepada mereka, namun mereka tidak mampu menghayati kebenaran. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Adalah orang yang Allah berikan mata tapi tidak mampu memandang kebenaran. Walahum adanul la yasma'una biha. Adalah orang yang Allah berikan telinga tapi tidak mampu mendengar kebenaran. Ulaika kal an'am. Allah sifati langsung 3 karakter tersebut. Orang yang tidak mampu menghayati kebenaran dengan hatinya, tidak mampu melihat kebenaran dengan matanya, tidak mampu mendengar kebenaran dengan telinganya, Allah sifati ia dengan binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall, atau bahkan ia lebih keji, lebih sesat daripada binatang. Kita tidak pernah mendengar ada binatang jantan yang membuang binatang betina ke tengah lautan, dan itu dilakukan oleh manusia. Kita tidak pernah mendengar ada binatang betina yang memalu binatang jantan hingga tewas, dan itu dilakukan oleh manusia. Kita tidak pernah melihat binatang yang menganiaya binatang lainnya dengan kesenangan, dengan kegirangan, dengan kebahagiaan, dan itu dilakukan oleh manusia. Maka pantas saja apabila 3 karakter dari insan, dia tidak berfikir, dia tidak beradab, dan dia tidak berperasaan, maka ia terjerumus kepada sifat yang lainnya, yaitu disebut dengan bahimiyah, yaitu sifat kebinatangan. Apabila kita merujuk ke dalam Al-Quran, kita mendapati kalimat al-insan di dalam Al-Quran lebih dari 60 kali Allah sifatkan, Allah sebutkan kalimat al-insan, dan kebanyakan darinya berkonotasi negatif. Kita sebut saja di dalam surat Yunus, Allah sebutkan kalimat al-insan. Wa idza massal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna 'anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin massah kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Manusia itu, al-insan itu, sebut Allah, apabila ia ditimpa musibah, maka ia berdoa menengadahkan tangannya kepada Allah. Baik dalam keadaan berbaring dia berdoa, dalam keadaan duduk dia berdoa, dalam keadaan berdiri pun ia berdoa. Tidak ada keadaan lain daripada manusia daripada 3 keadaan ini. Artinya sepanjang waktu ia berdoa apabila ia ditimpa satu musibah. Falamma kashafna anhu durrah, lalu apabila kami angkat musibah itu darinya, kami hilangkan musibah itu darinya, kami hilangkan kegelisahan itu darinya, marra ka'an lam yad'una ila durrim massah, dia kembali seperti awal, seolah-olah ia lupa kalau ia pernah berdoa. Itulah sifat manusia yang Allah sifatkan di dalam surat Yunus. Di dalam surat Ibrahim Allah sifatkan manusia, innal insana lazalumun kaffar. Sesungguhnya yang disebut dengan manusia itu seringnya berbuat zalim, senangnya ingkar nikmat. Di dalam surat Ma'arij Allah sifatkan manusia, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya yang disebut dengan manusia itu senangnya, atau ia diciptakan penuh dengan keluh kesah, senangnya mengeluh. Di dalam surat Al-Alaq Allah sebutkan bahawa innal insana la yatgha, sesungguhnya manusia itu senangnya melampaui batas.
Di dalam surat Al-Isra Allah sebutkan wa kanal insanu ajula wa kanal insanu qatura. Sesungguhnya manusia itu kebiasaannya tergesa-gesa, senangnya buru-buru. Dia memiliki sifat yang kikir, yang pelit. Di dalam surat Kahfi Allah sebutkan wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Sesungguhnya manusia itu senangnya berdebat, senangnya berselisih. Itulah rangkaian sifat-sifat yang Allah sebutkan tentang manusia di dalam Al-Quran. Namun apabila kita merujuk kepada yang memberi nama Al-Insan dengan sebutan Al-Insan itu sendiri, maka kita dapat memahami bahwa tujuan daripada penamaan tersebut adalah apabila orang disebut dengan manusia atau disebut dengan insan, maka ia akan berfikir dengan kebenaran, ia beradab dengan adab yang baik, ia dapat memahami perasaan orang lain. Hingga jika kita merujuk kepada ayat-ayat lain, ada 60 lebih kalimat al-insan disebutkan di dalam Al-Quran. Jarang kita temukan ada kalimat atau sifat yang positif tentang al-insan. Dan pada akhirnya Allah tidak akan meninggalkan al-insan demikian saja. Allah tidak akan meninggalkan manusia begitu saja dengan berbagai macam sifat negatifnya. Allah tetap saja akan mengundang manusia terhadap kebaikan, mengingatkan manusia akan kebenaran yang terdapat di dalam surat Al-Asri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, diawali dengan satu ayat, dengan sebuah ungkapan bahwa lagi-lagi manusia disifati dengan sifat yang negatif. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Allah menggunakan kalimat di dalam ayat ini dengan dua kata taukid, dua kalimat penegasan, yang berarti sungguh-sungguh manusia berada di dalam kerugian. Menjadi manusia tidak ada untungnya. Lalu Allah sampaikan, Allah lanjutkan firman-Nya dengan kalimat-kalimat berikutnya yang menjadikan seorang manusia tidak berada di dalam kerugian, yang menjadikan manusia tidak berada di dalam kesialan, yang menjadikan manusia tidak berada dalam kondisi yang celaka di dunia maupun di akhirat. Allah lanjutkan, manusia seperti apa itu? Yang pertama, illal ladzina amanu, yaitu orang-orang yang punya iman, orang-orang yang beriman. Kenapa orang-orang yang beriman tidak berada di dalam kerugian? Karena sungguh keimanan mendatangkan keinsafan. Jika ditanyai kenapa engkau tidak mencuri, karena saya memiliki iman bahwa mencuri itu perbuatan yang keji. Jika ditanyakan kenapa engkau tidak meminum minuman khamar, dia menjawab karena saya memiliki iman dan iman saya menyebutkan bahwa khamar tersebut perbuatan maksiat. Jika ditanya kenapa engkau tidak melakukan berbagai macam hal maksiat, yang tentu perbuatan-perbuatan maksiat itu dianggap perbuatan-perbuatan nikmat di dunia ini, namun dengan keimanannya lah ia menjawab, saya memiliki iman dan Tuhan saya melarang untuk melakukan demikian. Maka iman mendatangkan keinsafan. Yang kedua, Allah sebutkan orang-orang yang tidak merugi hidup di dunia dan di akhirat adalah orang-orang yang wa'amilus salihat, orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Yang disebut dengan salihat ini minimal ada 3. Yang pertama disebut dengan thayyib. Orang yang salihat atau orang yang salih itu minimal ada 3. Yang pertama disebut dengan thayyib, jasmaninya baik, ia mengenakan pakaian yang halal, ia mengkonsumsi makanan yang halal. Yang kedua disebut dengan khair, dia berfikir yang benar,
dia tidak memiliki fikiran yang jahat. Yang ketiga disebut dengan ihsan. Lantas ketika ia mengenakan sesuatu yang baik-baik, ia berfikir yang baik-baik, maka ia pun akan berbuat yang baik-baik. Maka itulah yang disebut dengan soleh. Maka orang yang tidak merugi di dunia dan di akhirat adalah orang yang soleh, orang yang berbuat kebaikan. Lalu Allah lanjutkan firman-Nya, siapakah lagi orang yang tidak merugi di dunia dan di akhirat? Ialah orang yang tawasau bil haqq, orang yang senang mengajak kepada kebenaran. Yang dimaksud dengan tawasau diambil dari kalimat wasiyah, yang berarti mengajak orang lain, menasihati orang lain, menitipkan pesan kepada orang lain untuk melakukan hal-hal yang benar. Dan yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak merugi hidup di dunia dan di akhirat adalah orang-orang yang tawasau bis sabr, orang-orang yang menasihati orang lain untuk bersabar. Bersabar di sini bukan hanya mampu menahan hal-hal yang dilarang oleh Allah, namun juga termasuk bersabar di sini adalah orang-orang yang mampu mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Barangkali solat itu berat, maka orang-orang yang bersabar adalah orang-orang yang mampu mengerjakan solat. Barangkali sedekah itu berat, maka orang-orang yang bersabarlah yang mampu bersedekah. Dan pada akhirnya orang-orang yang bersabar inilah orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Maka Ibnu Qayyim berkata, orang apabila sudah mendapatkan 4 martabat ini, beriman, beramal soleh, mengajak pada kebenaran, mengajak pada kesabaran, dia sudah sampai pada kesempurnaan hidup. Dia sudah sampai pada kesempurnaan hidup. Bagaimana tidak? Yang pertama, dia mengetahui kebenaran dengan keimanannya. Yang kedua, dia menyampaikan kebenaran dengan amal solehnya. Yang ketiga, dia mengajak orang lain pada kebenaran dengan wasiat kebaikannya. Dan yang keempat, dia mengajak orang lain untuk bersabar sebagai konsekuensi dalam menyesuaikan diri pada kebenaran. Maka orang-orang yang sudah mencapai 4 martabat ini, dia berada di dalam kesempurnaan hidup. Dan pada akhirnya Imam Syafi'i pernah berkata, apabila seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Qur'an kecuali surat Al-Asri, la kafa, maka sungguh surat Al-Asri itu sudah cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi khatib dan jamaah sekalian, dan Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.